Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Alhamdulillah, setelah menjadi satu-satunya law firm Indonesia yang membuka kantor di Melbourne, Australia, kami juga membuka kantor di Sydney. Mohon doa dan dukungannya terus untuk Integrity Lawyers. Salam integritas. Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent residen, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, hak asuh anak, pembagian harta bunuh kini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity? Silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin punya rumah, apartemen, properti di Australia, atau ingin punya bisnis di Australia? Bagaimana caranya? Mudah, asal menghubungi kantor hukum yang tepat. Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berpraktik di Australia dengan kantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne. Lebih jauh tentang kami, kunjungi website www.integritylawfirms.com. Anda ingin menjadi penduduk tetap Australia dengan berbagai fasilitasnya, jaminan kesehatan, jaminan kerja, kualitas hidup, fasilitas publik yang one of the best di dunia. Bagaimana cara mendapatkannya? Melalui jalur keluarga, bisnis, jalur kerja, minat dan bakat, bahkan pencari suaka? Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berpraktik di Australia, berkantor di Jakarta, Melbourne, dan Sydney. Website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers? Kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Bagaimana cara membuat perjanjian berdasarkan hukum Australia, kontrak bisnis, kontrak kerja, dan berbagai perjanjian lainnya? Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kontrak Anda bisa dengan mudah kami buatkan dan sesuai dengan kepentingan bisnis Anda. Lebih jauh tentang Integrity Lawyers, kunjungi website kami di www.integritylawfirms.com. Ya, teman-teman semua,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam mungkin dari teman-teman yang ada di Melbourne, dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan di tempat-tempat lainnya juga. Salam kenal teman-teman semua, nama saya Tarek Elven. Uh, Insya Allah akan memoderatori jalannya webinar kita pada hari ini. Teman-teman semua, untuk webinar kita pada hari ini merupakan kelanjutan dari banyak sekali rangkaian webinar dari Integrity yang kami buat untuk teman-teman semua. Untuk hari ini topiknya kita akan membahas terkait dengan mencari pasangan di Australia dan mendapatkan partner visa. Salah satunya adalah untuk menjadi penduduk tetap atau permanent resident di Australia. Teman-teman semua, untuk menjadi penduduk tetap di Australia atau permanent resident atau PR, banyak jalan menuju Roma. Salah satunya adalah melalui family stream atau partner visa. Untuk teman-teman semua di sini, semoga teman-teman semua di sini masih jomblo ya, atau dalam misi pencarian pasangan di Australia, atau bahkan sudah punya, tapi masih bingung nih teman-teman semua untuk gimana sih caranya untuk apply partner visa di Australia. Apa saja syarat-syaratnya, langkah-langkahnya, karena gaya aplikasi nggak sedikit, nggak murah, ratusan juta, 100 juta kalau misalkan kita rupiahkan, juga syaratnya banyak banget. Nah, terkait hal tersebut akan kita bahas nih teman-teman semua di webinar kita hari ini. Sudah kedatangan juga dari Integrity, ada senior partner Integrity, Profesor Denny Indrayana. Beliau merupakan pengacara di 2 negara sekaligus. Selain punya lisensi, punya kartu advokat untuk praktik di Indonesia, beliau juga punya izin untuk praktik sebagai pengacara, sebagai solicitor di Australia. Kemudian pembicara kita yang akan membahas terkait dengan partner visa juga ada Mbak Wafda Zikra, associate dari Integrity yang akan menyampaikan ke teman-teman semua terkait informasi partner visa. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab juga untuk teman-teman semua bisa bertanya terkait apapun, khususnya terkait dengan partner visa kepada Prof. Denny ataupun Mbak Wafda. Nantinya harapannya teman-teman semua bisa lancar untuk tahapan-tahapan langkah-langkahnya ini untuk teman-teman semua bermigrasi ke Australia. Tanpa berpanjang lebar, kita mulai sesi webinar ini dengan sama-sama kita dengarkan penyampaian dari Profesor Denny Indrayana selaku senior partner di Integrity Lawyers. Silakan, Prof. Masih di mute di mic-nya, Mas. Terdengar ya? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang saya hormati, selamat sore untuk Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam, petang di Melbourne atau Australia lainnya. Terima kasih sudah bergabung, ada cukup banyak, ada 55. Saya tidak terlalu yakin kemarin dengan topiknya ini apakah banyak pesertanya, tapi mudah-mudahan ini menunjukkan memang banyak calon-calon pasangan yang akan bermigrasi ke Australia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator, Associate Tarek, kita memang secara rutin setiap bulan memberikan webinar bagaimana hukum-hukum Australia bisa dipahami dengan baik, terutama untuk teman-teman yang akan bermigrasi. Tapi tidak hanya masalah imigrasi, kami juga bicara masalah-masalah lain. Mungkin sedikit saya mohon diberi kesempatan untuk mengenalkan dulu apa itu Integrity Lawyers. Next slide. Selanjutnya, slide selanjutnya, siapa kami? Jadi kami adalah law firm Indonesia, satu-satunya yang memiliki izin praktek di Australia. Jadi biasanya polanya adalah law firm Indonesia bisa praktik di Australia karena menjalin kolaborasi kerjasama dengan law firm Australia. Atau sebaliknya, law firm Australia bisa mempunyai kerja-kerja di Indonesia karena mempunyai counterpart partner di Indonesia.
Nah, khusus untuk integrity law firm, kami, maksudnya saya, punya izin praktek advokat di Indonesia. Artinya seluruh Indonesia memang wilayah praktek advokat kami. Dan juga saya punya izin praktek di Victoria, yang tentu saja kalau masalah imigrasi mencakup semua Australia, dan juga masalah-masalah hukum-hukum lain pun sebagai solicitor kami juga bisa berpraktek di negara bagian lain. Misalnya di Sydney, New South Wales, dan seterusnya. Nah, next slide, bagaimana siapa saya, bagaimana kami mempunyai kesempatan itu, ya kami memang pernah menjadi visiting professor di Melbourne University Law School 2016-2019, di samping menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM dan juga staf khusus Presiden SBY dari 2008 sampai 2014. Karena itu kami sedikit paham bagaimana praktek hukum Australia, dan karenanya di next slide, di tahun 2022 kami mendapatkan izin praktek tadi melalui Victorian Legal Service Board and Commissioner. Memang tidak mudah prosesnya karena tidak banyak, bahkan boleh dikatakan sejauh ini yang kami pahami baru kami yang punya izin praktek di Australia. Dan ini melalui proses yang tentu tidak mudah begitu. Kami juga, next slide, di Australia terdaftar di Supreme Court, kami bisa bersidang di juga Home Affairs, ini kaitannya dengan imigrasi, dan juga di Birth, Death, and Marriage Victoria, ini kaitannya dengan persoalan-persoalan kependudukan. Jadi ini persoalan, kalau di Indonesia namanya adminduk, mendaftarkan kelahiran, kematian, pernikahan, dan seterusnya. Nah, next slide adalah contoh dari izin praktek kami yang di sebelah kanan. Kami sampai sekarang adalah salah satu presidium pimpinan dari Kongres Advokat Indonesia, salah satu organisasi advokat yang ada di tanah air. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah izin praktek yang kami punya untuk Australia, yang setiap tahun harus diperbaharui, dan yang ditampilkan adalah izin praktek untuk tahun 2025-2026. Setiap pertengahan tahun ini kemudian di renew begitu, dan salah satu syaratnya adalah membayar asuransi, karena memang praktek di Australia itu tidak lepas dari kehati-hatian, bisa jadi ada komplain, dan karenanya insurans merupakan bagian yang tidak terpisahkan. The next slide adalah bidang kerja kami untuk wilayah Indonesia, teman-teman. Kami sebenarnya punya wilayah kerja yang lebih ke masalah hukum-hukum publik, public law, tata negara, administrasi negara, tapi juga tidak sedikit kami menangani perkara-perkara perdata, pidana, dan korporasi. Sedangkan di Australia, next slide, integrity lawyers, itu bidang kerjanya mencakup masalah keimigrasian, masalah family, misalnya soal cerai, hak asuh anak, pembagian harta gunung gini. Kami juga pernah menangani masalah pidana, tentu juga masalah-masalah hak waris, wills and estate. Tidak sedikit juga kami menangani jual beli properti, bisnis, dan tentu saja persoalan-persoalan yang terkait dengan drafting kontrak, perjanjian, dan sejenis itu. Nah, itu sedikit tentang integrity. Next slide, ini adalah logo kami. Untuk Indonesia, integrity itu sebenarnya untuk dipahami adalah selain mempunyai nilai yang kami junjung, tidak melakukan praktek-praktek mafia hukum, itu adalah singkatan dari Indrayana Center for Government, Constitution and Society. Indrayana tentu dari nama saya, sedangkan Integrity Lawyers itu yang sebelah kanan adalah logo kami untuk kantor Melbourne dan kantor Sydney. Itu sedikit mohon maaf menyampaikan background dan latar belakang Integrity Lawyers yang hari ini berbagi, next slide, bagaimana kita menjadi PR melalui salah satu jenis visa, yaitu partner visa. Kita mulai dengan apa itu PR, next slide. Permanent resident ini adalah salah satu jenis visa. Kalau di Indonesia itu adalah kitab, visa kitab, kartu izin tinggal tetap. Kalau di Amerika Serikat itu green card. Jadi itu adalah visa di mana warga negara asing bisa tinggal bekerja di Australia itu dalam waktu yang indefinite, tidak terbatas. Bukan warga negara. Jadi
Ya, bedanya dengan warga negara apa? Bedanya dengan warga negara nanti akan saya jelaskan. Tapi sementara kita lihat keuntungannya dulu. Next slide. Keuntungannya adalah bisa tinggal dan bekerja serta belajar di Australia untuk waktu yang tidak terbatas. Saya sudah mendapatkan PR ini di tahun 2017. Jadi saya 2016 dan 2019 itu diundang sebagai profesor tamu di Melbourne University Law School, diawali dengan visa research, visa studi, maksudnya mengajar begitu. Dan kemudian 2017 saya di hire untuk permanent employment, mendapatkan kontrak pekerja tetap selama 2 tahun, dan dari situlah kemudian saya me-apply visa 186, salah satu jenis visa permanent resident disponsori oleh Melbourne University. Jadi saya kemudian menjadi penduduk tetap Australia sejak tahun 2017. Jadi eh, fasilitasnya salah satunya mendapatkan apa yang disebut dengan Medicare. Apa itu Medicare? Itu adalah BPJS Kesehatan ala Australia yang tentu lebih established dan lebih punya track record, karena kalau dibandingkan dengan BPJS yang baru dimulai di akhir pemerintahan Presiden SBY di 2014 yang baru berumur 10 tahun lebih, maka Medicare ini sudah lebih lama dan memang akhirnya lebih punya track record yang lebih kualitasnya lebih terjaga gitu ya. Tentu kita lihat BPJS juga dari waktu-waktu mencoba untuk melakukan perbaikan, tapi BPJS Australia atau Medicare ini adalah salah satu yang the best gitu. Nah, yang lain teman-teman bisa mengajukan pinjaman bank untuk membeli properti. Warga negara asing bisa tidak? Bisa, tapi tentu lebih sulit. Dan kalaupun membeli properti, down payment-nya itu kalau PR itu lebih sedikit, bisa hanya 5%, 10%. Sedangkan warga negara asing itu 2 kali atau 3 kali lipatnya syaratnya. Jadi kalau beli 3 miliar, ya kalau warga negara atau PR itu bisa hanya bayar 5%-nya, misalnya berapa itu? 5% dari 10% dari 3 miliar, 150 juta misalnya. Itu sudah cukup. Tetapi kalau warga negara asing harus 20%, 30%-nya. Kemudian juga bisa mensponsori anggota keluarga untuk memenuhi syarat sebagai PR. Jadi kalau salah satu keluarga sudah PR akan lebih mudah. Kalau itu family stream, misalnya orang tua bisa mengundang anaknya, sebaliknya anaknya bisa mengundang orang tua, pasangan bisa mengundang suami atau istrinya. Nah, ini akan kita bahas hari ini, dan berbagai macam jenis visa keluarga yang melalui visa family stream. Setelah beberapa saat, seorang yang punya posisi sebagai permanent resident itu bisa mengajukan citizenship warganegaraan, tentu jika memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Tentu bisa kita uraikan, tapi tidak pada kesempatan webinar kali ini. Dan yang terakhir, sebagai permanent resident atau kitab kalau di Indonesia, atau green card kalau di Australia, maka dia bisa keluar masuk Australia tanpa perjalanan, tanpa harus apply visa lagi. Tentu ada syarat-syarat detail ya. Itu nanti kalau misalnya dalam 5 tahun ternyata tinggal di Australia kurang dari 2 tahun, maka hak perjalanannya ini juga lebih terbatas. Itu detailnya bisa kita bicarakan kalau nanti ada pertanyaan atau tanya jawab. Nah, apa perbedaan antara PR dengan citizen? Next slide. Tidak seperti citizen atau warga negara, orang yang punya visa penduduk tetap itu tidak bisa memiliki tentu paspor Australia. Karena dia bukan warga negara Australia. Tidak punya hak untuk memilih dalam pemilu di Australia. Tidak punya akses untuk student loan. Jadi pinjaman untuk mahasiswa dari pemerintah Australia yang sangat membantu dan memang sangat lunak sehingga bisa dicicil dalam waktu yang lama dengan tarif yang sangat murah, karena memang digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa Australia bisa mengakses perguruan tinggi. Tidak punya kesempatan untuk bekerja sebagai permanent employment di pemerintahan negara federal terutama. Meskipun kalau untuk pemerintahan negara bagian itu bisa, misalnya untuk Police State of Victoria itu bisa. Kita punya teman yang bekerja sebagai polisi, tapi di negara bagian Victoria. Tapi untuk federal government memang itu ada pembatasan, terutama misalnya tentara dan sejenis itu. Nah, juga tadi saya katakan
kalau permanent resident itu tidak otomatis kemudian bagaimana citizen bisa langsung ke luar negeri tanpa travel facility yang valid. Tetap saja kalau ternyata dalam 5 tahun ternyata tinggal di Australia kurang dari 2 tahun, maka perpanjangan PR travel facility-nya dapat 1 tahun. Nah, ini detail yang tentu kalau mau ditanyakan bisa kita uraikan lebih jauh. Nah, selanjutnya ada beberapa jalur untuk menjadi permanent resident. Next slide. Pertama adalah jalur keluarga. Tadi saya sudah sampaikan melalui pasangan, suami atau istri, atau anak untuk orang tua untuk anaknya, atau kerabat-kerabat dekat, ya kan? Tergantung siapa yang ada sebagai warga negara atau penduduk tetap di Australia. Anak yang diadopsi bagaimana? Ini juga bisa masuk dalam family string atau dalam proses adopsi. Jadi beberapa kemarin menanyakan kepada kami, mereka mau mengadopsi anak di Indonesia. Bisakah itu menjadi alasan anaknya dibawa ke Australia? Bisa, karena itu masuk dalam family string. Kemudian pengasuh yang perlu pindah ke Australia untuk merawat kerabat yang membutuhkan. Jadi ada yang misalnya sudah senior, manula, tidak punya lagi sebatang kara begitu, maka pengasuhnya, carernya itu bisa masuk melalui jalur family stream ini sebagai aplikan atau orang yang memasukkan aplikasi permanent resident. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah lebih ke arah partner visa. Jadi family stream melalui jalur pasangan. PR yang lain tentu ada dari Workstream. Ini pekerja yang kemudian mendapatkan tawaran sponsor dari pemberi kerja atau perusahaan di Australia karena keterampilan yang dibutuhkan oleh Australia. Yang ketiga ada melalui bisnis atau investasi. Ini orang-orang yang punya uang yang cukup kemudian ingin berbisnis. Tetapi untuk diketahui sementara jalur ini ditutup sejak pertengahan tahun lalu. Jadi belum dibuka. Dan memang ini juga tidak sedikit. Ada 1,4 juta atau 14 miliar rupiah minimal untuk bisa eligible masuk ke dalam jenis visa bisnis ini. Opsi lainnya teman-teman misalnya melalui jalur global talent. Jadi kalau ada minat bakat misalnya atlet, artis, atau kemudian melalui refugee, jalur pencari suaka, melalui jalur formal resident visa, pernah menjadi resident sebelumnya, permanent resident, maka itu juga bisa menjadi PR kembali, tentu dengan syarat-syarat yang tentu tersendiri bisa kita uraikan. Nah, apa itu partner visa? Next slide. Partner visa adalah visa yang diajukan oleh pasangan, apakah suami atau istri, atau di Australia tentu mengenal relasi de facto dari warga negara atau penduduk tetap Australia, atau juga bahkan warga negara Selandia Baru, tentu yang memenuhi syarat atau tinggal di Australia. Jadi ini partner visa itu salah satunya itu harus penduduk tetap atau permanent resident. Penduduk tetap atau warga negara Australia. Baru dia bisa menjadi sponsor untuk pasangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena tujuannya adalah menyediakan jalur bagi pasangan itu untuk berkumpul di Australia dan mendapatkan status sebagai penduduk tetap. Nah, siapa yang mengajukan partner visa? Next slide. Ada dua yang bisa menjadi pihak dalam pengajuan partner visa. Yang pertama adalah pelamar itu sendiri atau pemohon. Ini adalah warga negara asing yang ingin tinggal di Australia dengan pasangannya. Jadi misalnya istri sudah ada di Australia sebagai penduduk tetap. Kemudian suaminya ingin ikut pindah. Nah, suaminya ini bisa menjadi pemohon. Sedangkan istrinya yang sudah sebagai penduduk tetap itu bisa menjadi sponsor. Atau biasanya kemudian salah satu pihak belum menikah, kemudian pasangannya ada di Indonesia, yang laki-laki ada di Indonesia, yang perempuan ada di Australia misalnya. Nah, sebelum menikah mereka siap-siap, kemudian salah satunya berangkat ke Australia, menikah di Australia, setelah menikah apply partnership visa. Atau ada lagi yang namanya prospective marriage visa. Jadi visa yang untuk pasangan yang belum menikah. Itu ada juga. Itu juga bisa leading ke pasangan permanen. Partner visa ini tadi. Nah, jadi ada pemohon, ada sponsor. Sponsor adalah pihak yang sudah menjadi penduduk tetap atau sudah menjadi citizen
di Australia. Yang penting yang perlu digarisbawahi dari syarat ini adalah pemohon dan sponsor itu harus memiliki hubungan yang sedang berjalan, ongoing, dan juga tidak pura-pura atau genuine, asli. Karena dalam prakteknya ada saja yang kemudian pura-pura punya pasangan, pura-pura punya relasi, dan kemudian itu diajukan dengan partnership visa. Nah, tentu saja praktek-praktek ini ilegal dan seharusnya tidak boleh dilakukan. Meskipun dalam prakteknya itu ada. Apa saja jenis-jenis partner visa, nanti secara detail akan disampaikan syarat-syaratnya oleh Mbak Wabda. Tetapi saya next slide akan melihat satu yang diajukan dari dalam Australia atau disebut dengan onshore. Jadi kalau dari tempatnya, lokasi pengajuannya, ada yang dari dalam Australia, ada yang dari luar Australia. Kalau dari dalam Australia itu disebut dengan subclass 820. Ini masih visa sementara. Dan 801 itu yang permanen. Jadi pertama kali begitu apply, dapat bridging visa, kemudian di grant 820. Ini masih temporary partner visa. Kenapa temporary? Karena setelah terlihat memang hubungannya genuine, 2 tahun kemudian baru diberikan grantednya 801, visa yang permanen. Nah, sebenarnya sama, tetapi berbeda subclassnya kalau pengajuannya dari luar Australia. Jadi aplikasi dimasukkan dari Indonesia misalnya, maka itu bukan 820 subclassnya, tapi 309. Masih sementara sama dan visa permanennya itu adalah visa 100, subclass 100. Jenis partner visa lainnya, next slide, adalah yang tadi saya sebut, prospective merit visa. Next slide. Mana ini? Next, ya. Ini dia. Agak lambat kelihatannya di saya apa peralihannya. Ini adalah visa kelas 300, lebih tepat disebut visa tunangan. Jadi ini adalah yang diambil oleh pemohon yang datang ke Australia untuk menikah dalam waktu 9 bulan. Jadi pengajuannya itu di luar, tapi menikahnya dalam waktu 9 bulan ke depan. Setelah menikah, baru kemudian mengajukan partner visa. Jadi perspektif marriage visa ini semacam jembatan menuju partner visa. Pengajuannya kemudian onshore, tetapi untuk masuk ke Australianya menggunakan visa subclass 300. Ini disebut dengan prospective marriage visa. Biasa ada yang menggunakan turis visa lebih murah. Memang prospective marriage visa ini lebih mahal, memang. Jadi berapa nanti bisa ditanyakan dalam tanya jawab atau paparan yang disampaikan oleh Mbak Wabda atau Mbak Ika. Nah, bagaimana proses aplikasinya? Next slide. Tadi saya sudah sampaikan, proses aplikasinya itu berjenjang, ya kan? Dimulai dengan 820 dulu misalnya visa sementara, baru visa permanen 801. Jadi itu berjenjang, tidak kemudian langsung permanen, tidak. Kenapa tidak bisa langsung permanen? Tadi saya sudah jelaskan untuk melihat, mengecek genuinitas atau ongoingnya, bahwa memang relasinya itu masih berjalan. Bagaimana kalau ternyata di tengah jalan breakdown, putus, dan seterusnya? Nah, itu nanti akan dipaparkan secara lebih detail oleh Mbak Wabdah juga. Teman-teman, selanjutnya, ini bagian terakhir dari slide saya, sebelum nanti detailnya oleh Mbak Wabdah. Partner visa ini adalah memang jackpot ya, untuk menjadi penduduk tetap di Australia. Jadi kalau masih jomblo, kalau sudah punya pasangan bagaimana? Australia tidak mengenal poligami. Jadi kalau sudah punya pasangan tidak memungkinkan untuk mendapat partner visa. Ini adalah jalur yang memang menjanjikan, namun juga membutuhkan persiapan yang cermat dan bukti-bukti yang kuat. Apa saja bukti-buktinya nanti juga dipaparkan oleh Mbak Wabda. Tentu karena tidak sederhana, kami menyarankan teman-teman mendapatkan support, advice, bimbingan, dukungan dari profesional. Apakah itu agen imigrasi, ataukah profesional lawyer sebagaimana kami yang memang bedanya agen imigrasi dengan lawyer apa? Kalau agen imigrasi dia semata-mata memberikan layanan di bidang keimigrasian. Sedangkan lawyer di Australia itu ada 2, legal practitioner itu ada solicitor, ada juga barrister. Nah, kami adalah solicitor. Kami tidak hanya memberikan layanan hukum di bidang keimigrasian yang bisa kami lakukan tentunya, tapi juga layanan hukum di luar bidang keimigrasian sebagaimana tadi sudah saya paparkan, apakah bisnis, apakah
waris, apakah soal-soal jual beli properti dan sejenisnya tadi. Dan tentu saja kami membuka nanti ruang bagi teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut. Bagaimana caranya? Next slide. Ini adalah website kami. Kalau teman-teman masuk ke sana, ada pilihan Indonesia dan Australia. Klik yang Australia, maka begitu masuk website Australia, teman-teman di awalnya akan disambut oleh WhatsApp. Apakah kami bisa membantu Anda sejenis itu? Nah, WhatsApp itu tinggal diklik dan teman-teman terhubung dengan kami, bisa langsung berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp dan kami bisa langsung menjawab pertanyaan teman-teman. Jangan khawatir, ya konsultasi awal gratis. Nah, ini tim kami. Next slide. Kami lebih kurang ada 30 orang. Tentu beberapa ada di Australia, sebagiannya ada di Indonesia karena beberapa kemudian juga masih teman-teman yang memang tinggal di Indonesia ingin tahu soal Australia, maka dihandle oleh teman-teman Australia. Pun juga persoalan-persoalan di Australia dikerjakan oleh teman-teman di Australia, dan kalau itu masih terkait hukum Indonesia tentu juga akan kita bantu dari Indonesia. Teman-teman, itu dari saya. Kantor kami di mana? Next slide. Untuk Indonesia ada di Sudirman, Citelop Sudirman. Sedangkan di Australia ada di pusat kota, di Melbourne ada di Collins Street, dan di Sydney ada di Martin Place. Silahkan menghubungi kami juga melalui telepon. Kalau di Indonesia nomor telepon Jakarta, kalau di Australia nomor telepon 1300 912 889. Demikian, mudah-mudahan tidak terlalu memakan banyak waktu. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh Mbak Wabdah. Saya nanti tetap akan ada di sini sampai tanya jawab menjelang maghrib waktu Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, makasih Prof. Denny atas penyampaiannya. Jadi teman-teman, tadi sudah disampaikan sama Prof. Denny terkait permukaan dari Family Stream Partner Visa merupakan salah satu jalur yang bisa teman-teman semua tempuh untuk menjadi penduduk tetap di Australia. Selain tentu teman-teman yang ada ya, atau sedang ikhtiar untuk menjadi permanent resident di Australia melalui jalur working stream, melalui jalur pekerjaan dan sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ketika bekerja mendapatkan jodoh dan sebagainya, justru malah partner visa ini menjadi opsi yang paling memungkinkan, begitu, yang paling cepat dan sebagainya gitu. Nah, cepat atau lambatnya, syarat-syaratnya apa saja, terus teknisnya bagaimana, nanti selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kita, Mbak Wafda Zikra, salah satu asosiat di Integrity yang akan menyampaikan lebih spesifik dan lebih dalam lagi terkait dengan partner visa. Untuk waktu dan tempatnya disilahkan Mbak Wafda. Ya, terima kasih Mas Tarek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat malam waktu Australia untuk teman-teman. Sebelumnya Prof. Denny sudah menyampaikan secara garis besar mengenai apa itu partner, mohon maaf, saya ulangi, apa itu permanent resident, kemudian perbedaannya PR dan juga citizen, kemudian apa saja stream untuk bisa melanjutkan untuk mendapatkan visa permanent resident. Yang salah satunya adalah partner visa begitu. Kemudian Prof. juga sudah menyampaikan secara umum jenis-jenis partner visa dan juga apa perbedaannya antara offshore dan juga onshore. Nah, kemudian saya izin melanjutkan penjelasan dari Prof. Denny. Mungkin bisa dibantu next dari operator. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Denny bahwasannya untuk partner visa ini nanti akan ada dua aplikasi yang diajukan. Yang pertama adalah aplikasi untuk pemohon itu sendiri dan juga aplikasi untuk pihak yang akan mensponsori. Nah, memang untuk partner visa ini cukup berbeda dengan working visa. Karena untuk di mana working visa yang diajukan terlebih dahulu adalah aplikasi untuk sponsor. Setelah disetujui oleh imigrasi, barulah mengajukan aplikasi pemohon. Nah, ini berbeda untuk partner visa, di mana aplikasi yang terlebih dahulu dimasukkan adalah aplikasi untuk pemohon.
Nah, setelah aplikasi pemohon diajukan, barulah aplikasi untuk sponsor disubmit. Nah, untuk partner visa ini ada 2 jenis hubungan yang dipersyaratkan. Yang pertama adalah hubungan pernikahan, yang kedua adalah hubungan de facto. Nanti akan kita jelaskan perbedaan antara keduanya. Nah, kemudian untuk, baik hubungan pernikahan atau hubungan de facto ini, pemohon harus memenuhi persyaratan kesehatan dan juga karakter, sebagaimana persyaratan yang kita temui di jenis-jenis visa pada umumnya. Nah, yang paling penting dari, aplikasi, pemohon untuk partner visa ini, yaitu adanya, requirement untuk requirement untuk membuktikan hubungan yang genuine dan juga ongoing, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Denny tadi. Bukti hubungan ini, dapat berupa bukti hubungan keuangan, sosial, komitmen, dan juga bukti tinggal bersama. Nanti juga akan kita jelaskan lebih detail. Nah, yang paling penting adalah ketika mengajukan, partner visa ini, pemohon dan sponsor harus berada di tempat dan juga di lokasi dan juga waktu yang sama dengan, eee pemohon harus berada di lokasi dan juga waktu yang sama dengan sponsor. Misalnya, apabila pemohon mengajukan onshore di Australia, maka sponsor juga harus diajukan secara onshore di Australia. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian untuk sponsor, sebagaimana dijelaskan tadi, yang bisa menjadi sponsor untuk partner visa, itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah citizen, warga Australia itu sendiri. Kemudian permanent resident yang sudah terlebih dahulu menjadi PR, bisa mensponsori, pemohon untuk mengajukan partner visa. Dan yang ketiga adalah eligible New Zealand citizen, yaitu warga negara New Zealand yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya tinggal di Australia atau memiliki visa khusus. Kemudian, untuk dapat mensponsori pemohon dalam partner visa, sponsor harus memenuhi juga persyaratan karakter. Next. Oke. Nah, ini adalah perbedaan syarat untuk pasangan, yang mengajukan partner visa melalui, hubungan pernikahan atau de facto. Nah, dari 2 hubungan ini terdapat perbedaan persyaratan, di mana untuk pasangan yang terikat pernikahan, disyaratkan harus adanya, bukti pernikahan yang sah dan diakui secara hukum dalam bentuk akta nikah atau marriage certificate. Nah, untuk pasangan yang, dalam hubungan pernikahan, itu tidak ada persyaratan yang menyatakan durasi hubungan pernikahan. Nah, kemudian untuk pernikahan ini tentu harus diakui. Diakui itu bagaimana maksudnya? Yaitu pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Australia atau ketentuan menurut hukum negara tempat di mana pernikahan dilaksanakan. Kemudian untuk mengajukan partner visa ini, pasangan yang terikat pernikahan hanya boleh memiliki 1 pasangan. Dan karena Australia tidak mengakui adanya pernikahan poligami. Kemudian kemudian, untuk pasangan yang menikah juga tidak, bukan merupakan hubungan pernikahan yang, termasuk dalam kategori hubungan keluarga atau incest. Nah, kemudian bagaimana dengan pasangan de facto, syarat-syaratnya? Yang membedakan adalah di mana untuk hubungan de facto sebetulnya hampir menyerupai hubungan, seperti pernikahan. Hanya saja belum terikat secara hukum yang sah, baik di Australia maupun di negara pemohon. Eee, untuk, pasangan de facto ini harus ada syarat, di mana pemohon harus memiliki hubungan yang eksklusif minimal dapat dibuktikan 12 bulan berturut-turut. Nah, bagaimana misalnya jika hubungan ini belum, memenuhi syarat minimal 2 bulan? Nah, salah satu syaratnya adalah dengan mendaftarkan hubungan de facto tersebut di negara bagian atau teritorial Australia yang menyediakan layanan pendaftaran de facto, hubungan de facto. Misalnya ada di Victoria, di Tasmania, di NSW,
di Australian Capital Territory dan juga Queensland. Pendaftaran ini akan menggantikan syarat adanya hubungan selama 12 bulan berturut-turut. Next. Nah, kemudian apa saja sih batasan untuk dapat mensponsori seorang pemohon dalam aplikasi partner visa? Nah, aturan utamanya dalam sponsor partner visa ini adalah seseorang hanya dapat mensponsori seorang partner 2 kali seumur hidup. Jadi sponsor ini hanya boleh mensponsori pasangannya 2 kali saja. Nah, untuk mensponsori 2 kali sponsor ini harus ada jeda waktu antara sponsor yang mensponsori partner yang pertama dengan partner yang kedua. Jeda waktunya adalah minimal 5 tahun antara pengajuan sponsor utama dan sponsor berikutnya. Namun terhadap batasan sponsor partner visa ini ada pengecualian, di mana batasan ini bisa dihapuskan misalnya pasangan berpisah karena adanya kematian atau sponsor memiliki anak di bawah umur yang rentan. Rentan di sini maksudnya adalah masih membutuhkan kehadiran dan peran kedua orang tuanya. Maka pengecualian ini dibolehkan. Sponsor dapat mensponsori partnernya meskipun belum memenuhi batas jeda waktu 5 tahun. Next. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk partner visa ini yang paling penting adalah bukti hubungan antara pemohon dan juga sponsor. Nah, bukti hubungan ini kami kelompokkan menjadi 4 komponen atau 4 pilar utama. Nah, jadi 4 aspek ini adalah, yang pertama adalah financial aspect of relationship, yaitu aspek keuangan dari pasangan ini. Kemudian nature of household, bagaimana pasangan ini berkomitmen dalam pembagian tugas domestik. Dan yang ketiga, social aspect relationship, bagaimana pasangan ini dikenal oleh lingkungan atau komunitasnya. Dan yang terakhir adalah nature of commitment, di mana pasangan ini menunjukkan komitmen hubungan jangka panjang. Next. Nah, tujuan dilampirkannya bukti-bukti financial aspek ini adalah menunjukkan tanggung jawab keuangan antara pemohon dan juga sponsor. Karena di dalam aplikasi partner visa, pemohon dan juga sponsor menyatakan atau mendeklarasikan bahwa mereka hidup bersama dan sharing tanggung jawab keuangan bersama. Nah, bukti-bukti yang diajukan untuk memenuhi financial aspect of the relationship ini biasanya adalah rekening bank bersama yang mencantumkan joint account antara pemohon dan juga sponsor. Kemudian adanya bukti kepemilikan properti dan juga aset bersama, atau adanya tagihan atas nama pemohon dan juga sponsor. Next. Yang kedua ada nature of household. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa pemohon dan sponsor berkomitmen membagi tanggung jawab bersama untuk urusan rumah tangga. Nah, buktinya ini biasanya dapat terlihat dari adanya tagihan utilitas seperti listrik, air, internet yang menunjukkan alamat tinggal pemohon dan juga sponsor yang berada di satu tempat yang sama. Kemudian adanya perjanjian sewa atau kepemilikan rumah atas nama bersama. Next. Oke, yang ketiga adalah social aspect of the relationship. Nah, bukti ini diajukan untuk menunjukkan bahwasannya pemohon dan juga sponsor dikenal oleh lingkungannya sebagai pasangan. Jadi, pemohon dikenal di lingkungan sponsor sebagai pasangan atau suami atau istri yang sah dari sponsor, kemudian begitu juga sebaliknya. Nah, bukti-bukti yang dapat diajukan misalnya adalah foto-foto ketika melakukan aktivitas bersama dengan komunitas atau lingkungan pemohon dan juga sponsor, ataupun keluarga.
dan juga bisa juga dapat menunjukkan adanya bukti undangan yang merujuk ke alamat ke pemohon dan juga sponsor. Nah, selain itu, terkait social aspect of the relationship ini juga membutuhkan adanya semacam statement penunjang atau saksi yang menyatakan bahwa benar antara si pemohon dan juga sponsor memiliki hubungan atau juga menikah. Nah, nanti untuk social aspect of the relationship ini dibutuhkan ada yang namanya statutory declaration, ada yang namanya statement letter, dan juga bukti identitas yang menyatakan bahwa betul saksi merupakan orang-orang yang dikenal oleh pemohon dan juga sponsor. Next. Nah, yang terakhir adalah nature of the commitment. Tujuan adanya menghadirkan bukti ini adalah menunjukkan bahwasannya sponsor dan juga pemohon ini memiliki komitmen untuk melanjutkan hubungan mereka ke depannya dalam jangka panjang. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Denny tadi, bahwasannya untuk partner visa ini berbeda dengan visa-visa lainnya. Di mana kalau untuk visa lainnya, antara visa sementara dan visa permanen itu merupakan aplikasi visa yang terpisah. Namun untuk partner visa, meskipun pada tahap awal kita mengajukan yang namanya visa sementara, namun aplikasi visa yang diajukan itu ditujukan langsung untuk visa permanen. Jadi untuk visa sementara ini ditujukan untuk menilai apakah hubungan antara pemohon dan juga sponsor merupakan hubungan yang genuine, hubungan yang ongoing, hubungan yang orisinil, dan bukan hubungan yang mengada-ngada. Nah, biasanya lama waktu penilaian visa sementara ini ke pengajuan aplikasi visa permanen untuk partner visa ini jangka waktunya adalah 2 tahun. Setelah 2 tahun, aplikasi visa sementara partner visa ini diajukan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penilaian ke partner visa permanennya tadi. Jadi antara visa sementara dan juga visa permanen itu sifatnya tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Nah, inilah tujuannya kenapa bukti nature of the commitment ini sangat penting karena akan memperlihatkan genuinitas dari hubungan yang diajukan. Di sini nanti akan dibutuhkan pernyataan-pernyataan tertulis atau statutory declaration, kemudian bukti-bukti bagaimana komunikasi antara pemohon dan juga sponsor, misalnya bukti chat WA atau bukti email dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi kalah penting adalah bukti perencanaan hubungan antara pemohon dan juga sponsor dalam jangka panjang sampai waktu yang tidak ditentukan. Next. Oke. Nah, bagaimana tahapan dan juga biaya serta lama proses pengajuan partner visa. Nah, partner visa ini diajukan secara online melalui IMI account, di mana nanti pemohon terlebih dahulu mengisi formulir permohonan visa, kemudian disubmit dan diikuti dengan formulir permohonan sponsor. Nah, jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen wajib dan semua bukti-bukti pendukung. Jika memungkinkan, dokumen-dokumen dan bukti-bukti tersebut diajukan dalam waktu yang bersamaan ketika visa disubmit. Kemudian, biaya untuk mengajukan partner visa ini untuk saat ini per Agustus 2025 itu sebesar $9.365. Nah, jumlah besaran biaya ini akan berubah setiap waktu mengikuti kebijakan pemerintah Australia. Biasanya akan diupdate setiap 1 Juli setiap tahunnya. Nah, berapa lama sih proses pengajuan partner visa ini hingga putusan dikeluarkan? Untuk lama prosesnya akan sangat bervariasi,
estimasinya itu adalah antara 7 sampai 26 bulan. Nanti akan keluar keputusan dari ini, apakah aplikasi ini di-granted atau tidak, atau dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Next. Nah, setelah pengajuan atau submit dilakukan, bagaimana proses selanjutnya? Nah, ketika aplikasi permohonan diajukan, itu belum serta-merta aplikasi tersebut diterima oleh pihak imigrasi. Aplikasi tersebut biasanya ketika pengajuan itu masih berstatus submitted atau diajukan, itu terupload di sistem imigrasi Australia. Nah, bagaimana kita tahu bahwasannya aplikasi tersebut telah diterima oleh imigrasi? Nanti setelah aplikasi tersebut diterima, kita akan menerima yang namanya acknowledgement of application. Acknowledgement ini merupakan bukti bahwasannya aplikasi telah diterima oleh imigrasi dan akan dilanjutkan prosesnya. Nah, setelah menerima acknowledgement of application, pemohon akan menerima yang namanya bridging visa jika permohonan diajukan secara onshore. Nah, bridging visa ini digunakan untuk menunggu selama proses pemeriksaan atau proses di verifikasinya aplikasi pemohon dan juga sponsor. Nah, selama proses pengajuan visa ini, jika diperlukan, nanti imigrasi akan mengirim yang namanya request for more information. Nah, request for more information ini biasanya dikirimkan jika ada hal-hal yang belum detail kita sampaikan pada saat aplikasi diajukan. Nah, imigrasi akan meminta hal-hal apa saja yang perlu didetailkan dan kemudian harus kita jawab sesuai waktu yang ditentukan oleh pihak imigrasi. Kemudian selanjutnya, setelah request for more information ini, jika dirasa masih belum memenuhi atau belum menjawab informasi yang diminta oleh IMI, biasanya pihak imigrasi akan meminta dilakukannya interview kepada pemohon untuk memvalidasi informasi yang ada di aplikasi. Namun untuk interview ini sifatnya tidak mutlak karena tidak semua pemohon, baik pemohon ataupun sponsor, diminta atau melalui tahap interview ini. Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, untuk aplikasi visa di Australia, pemeriksaan kesehatan ini hampir ada di seluruh aplikasi visa. Namun, pemeriksaan kesehatan ini juga tergantung pada kebijakan imigrasi. Karena ada hasil pemeriksaan kesehatan yang mungkin masih dalam jangka waktu 12 bulan setelah pemeriksaan kesehatan atau health examination dilakukan, itu tidak diminta lagi. Namun ada juga pemeriksaan kesehatan yang tetap diminta oleh pihak imigrasi meskipun sudah dilakukan misalnya 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, tergantung masing-masing kebutuhan aplikasi. Next. Nah, bagaimana jika pengajuan aplikasi partner visa kita diterima? Nantinya setelah aplikasi kita diterima, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Denny tadi, kita atau pemohon gitu akan mendapatkan benefit-benefit atau hak-hak yang didapatkan oleh permanent residents di Australia. Layaknya permanent resident lainnya. Boleh tinggal tanpa batas waktu, pemohon boleh bekerja di Australia tanpa adanya limitasi, dan juga boleh studi di Australia. Nah, setelah 2 tahun, ini akan diundang kembali untuk mengajukan visa permanen. Diundang kembali ini maksudnya adalah melanjutkan proses dari visa sementara yang sudah didapatkan. Nah, tahapan ini merupakan tahap akhir untuk pemohon menjadi seorang permanent resident. Apa saja yang perlu dibuktikan? Bukti-bukti yang diajukan masih sama dengan bukti-bukti yang diajukan di awal pada saat
visa sementara diajukan, partner visa sementara diajukan. Namun bedanya adalah untuk tahap menuju permanent resident ini kita membuktikan bahwasannya hubungan tersebut masih berlanjut. Jadi yang kita buktikan adalah perkembangan hubungan dari perkembangan awal ketika partner visa sementara diajukan di awal. Next. Nah, dalam kasus-kasus ditolaknya aplikasi partner visa, dari hasil penelusuran kami dan juga pengalaman kami, ada beberapa hal yang menyebabkan aplikasi partner visa tersebut ditolak. Yang pertama, yang pasti adalah karena bukti hubungan merupakan bukti yang paling utama dalam permohonan ini, maka bukti hubungan yang tidak cukup kuat, bukti hubungan yang tidak genuine, yang tidak menunjukkan genuinitas dan juga ongoing, merupakan alasan yang paling umum dalam penolakan aplikasi partner visa. Karena seperti tadi yang disampaikan, pemohon dan juga sponsor gagal atau tidak bisa menghadirkan bukti-bukti bahwasannya hubungan mereka betul genuine dan continue sebagai pasangan yang diakui begitu. Dokumen-dokumennya tidak lengkap atau juga bukti-buktinya bukan merupakan bukti-bukti yang menurut ini masuk ke dalam kategori bukti yang sah. Nah, kemudian penolakan aplikasi partner visa juga didasarkan pada kegagalan memenuhi syarat karakter atau kesehatan. Pemohon atau sponsor mungkin barangkali memiliki riwayat kriminal atau masalah kesehatan tertentu yang serius yang tidak dapat diterima dalam aplikasi partner visa. Nah, untuk riwayat kriminal atau riwayat kejahatan ini biasanya kita buktikan dengan adanya police check. Baik police check di negara asal, misalnya partner berasal dari Indonesia, itu harus melampirkan juga police check atau SKCK, kalau di kita berupa SKCK. Nah, kalau di Australia, kita juga perlu mengajukan yang namanya police check untuk membuktikan bahwasannya kita bersih dari riwayat kriminal atau kejahatan di Australia. Nah, terkait dengan masalah kesehatan ini, ada beberapa kondisi kesehatan serius yang tidak bisa diterima oleh imigrasi. Misalnya adanya penyakit-penyakit yang tergolong berat dan juga mempengaruhi kehidupan atau masa depan pemohon dan juga sponsor nantinya. Misalnya ada diagnosa kanker, HIV/AIDS, bahkan termasuk di sini jika didiagnosa tuberkulosis. Nah, namun terhadap alasan-alasan ini itu masih dapat di-waive. Nah, masih dapat di-waive ini kita mohon maaf saya ulangi, pemohon harus menunjukkan bahwasannya terhadap penyakit yang dialami atau kondisi kesehatan yang ada memastikan tidak akan mempengaruhi atau membahayakan Australia secara umum gitu. Nah, nanti juga perlu mengajukan yang namanya health waiver gitu. Prosesnya akan dijelaskan pada waktu tersendiri karena cukup panjang. Nah, kemudian alasan penolakan yang ketiga adalah informasi yang tidak konsisten atau palsu. Nah, ini merupakan satu kondisi yang tidak dapat diterima oleh imigrasi. Biasanya kita menyebutnya bogus dokumen, di mana dokumen tersebut dibuat-buat dan tidak dikeluarkan oleh otoritas yang semestinya. Atau kita membuat keterangan palsu yang tidak dibuat oleh seseorang yang seharusnya. Memberikan informasi yang berbeda atau tidak akurat di berbagai dokumen akan membuat aplikasi ditolak. Maka oleh karena itu, sebagaimana disampaikan dari awal, untuk aplikasi partner visa, bahkan tidak hanya partner visa saja, seluruh aplikasi visa secara umum, kejujuran atau informasi yang benar adalah kunci untuk visa bisa diterima, aplikasi kita bisa diterima.
teman-teman atau Bapak Ibu jangan khawatir, misalnya ada kondisi-kondisi yang mungkin belum bisa memenuhi, biasanya imigrasi masih memberikan kita peluang atau masih memberikan kita kesempatan melalui misalnya kita mengajukan sejenis statutory declaration atau statement letter yang menunjukkan atau menyatakan mengapa kita tidak bisa atau belum bisa memenuhi syarat tersebut, mengapa kita tidak bisa atau belum bisa menyampingkan kondisi yang dinilai belum bisa memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir, kemungkinan alasan partner visa ditolak adalah di mana sponsor yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang sponsor. Nah, dalam kondisi apa sponsor ini tidak memenuhi syarat? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak memenuhi syarat ini, misalnya sponsor sudah pernah mensponsori pemohon lain. Karena ada batasan bahwasannya untuk dapat mensponsori seorang pemohon, sponsor hanya bisa mensponsori 2 orang saja, tidak boleh lebih. Nah, mungkin ada yang lupa atau barangkali dia tidak ingat lagi, dia merasa baru mensponsori 1 dan dia mengajukan sponsor untuk ketiga kali. Itu juga bisa menjadi salah satu alasan ditolaknya aplikasi visa ini. Atau bisa jadi sponsor yang diberikan belum memenuhi jeda waktu 5 tahun dengan sponsor yang diberikan kepada pemohon sebelumnya. Karena tadi dikatakan bahwasannya syarat memenuhi jeda waktu 5 tahun ini dapat dikecualikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Misal pasangannya meninggal dunia atau si sponsor memiliki anak yang betul-betul harus butuh diurus oleh kedua orang tuanya. Next. Nah, berikut ada beberapa tips penting untuk aplikasi partner visa Australia. Yang pertama, partner visa ini merupakan aplikasi visa dengan syarat yang terbanyak. Salah satu aplikasi visa dengan syarat terbanyak, komponen-komponen yang perlu di dokumen-dokumen yang perlu diajukan juga banyak. Waktu untuk menyiapkannya juga lama karena akan sangat banyak pihak yang terlibat di sini untuk pihak ketiganya. Dan juga kita perlu membuktikan hubungan-hubungan yang genuine, tentu syarat-syaratnya juga cukup banyak dan tidak dapat diselesaikan dalam satu waktu yang sama. Nah, yang pertama mulailah persiapan dari jauh-jauh hari, gitu. Persiapan dokumen dan bukti hubungan, terutama hubungan de facto dan LDR, mulailah mengumpulkan bukti sejak awal hubungan berlangsung. Jadi misalnya seperti bukti pertama kali bertemu, bukti komunikasi melalui chat, email, dan sebagainya itu harus terdokumentasi dengan baik. Maka jika teman-teman di sini ada yang berniat mengajukan partner visa, maka dokumentasikanlah perjalanan hubungan tersebut sebaik mungkin. Karena bukti hubungan, 4 pilar bukti hubungan tadi itu memang betul-betul harus kuat karena keempat-empatnya memiliki bobot penilaian yang sama oleh imigrasi. Nah, yang ketiga, libatkan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini jadi tidak bisa asal pihak ketiga saja. Jadi ada tingkatannya gitu, pihak ketiga yang diakui dan posisinya cukup kuat sebagai pihak ketiga yang memberikan saksi atau memberikan dukungan kepada pemohon dan juga sponsor. Pihak ketiga ini sebisa mungkin merupakan Australian citizen atau warga negara Australia, atau misalnya jika tidak memungkinkan harus merupakan seorang permanent resident. Nah, jika bukan PR atau bukan merupakan warga negara Australia, itu tidak bisa kita ajukan sebagai saksi ataupun support untuk aplikasi visa ini. Nah, biasanya pihak ketiga akan diminta untuk menulis statutory declaration mengenai hubungan antara pemohon dan juga sponsor. Nah, pihak ketiga ini akan membuktikan bahwa hubungan antara pemohon dan juga sponsor itu betul-betul dikenal di lingkungan sosial. Kemudian,
untuk dokumen-dokumen yang diajukan itu harus menggunakan atau ditranslasi oleh penerjemah tersumpah. Seluruh dokumen yang tidak dalam bahasa Inggris harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Atau jika di Australia, dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan oleh penerjemah yang bersertifikat NATI. Nah, yang terakhir, ini sebetulnya tidak kalah penting dalam pengajuan aplikasi visa. Karena memang bedanya ketika kita mengajukan aplikasi visa melalui agent atau melalui eh, lawyer itu akan memberikan output atau APS yang berbeda. Maka manfaatkanlah bantuan profesional dengan baik. Karena bantuan profesional tentu akan menentukan keberhasilan aplikasi visa yang diajukan. Nah, proses aplikasi partner visa bisa jadi sederhana, namun dokumennya akan sangat kompleks untuk sebuah aplikasi visa. Maka menggunakan jasa lawyer akan sangat membantu dalam proses aplikasi partner visa ini. Karena tidak hanya satu atau dua statutory declaration yang perlu dihadirkan, tidak hanya satu atau dua statement letter, akan banyak statutory declaration lainnya. Sehingga peranan lawyer di sini bisa membantu pemberkasan atau dokumentasi syarat-syarat tersebut. Next. Oke. Nah, berikut adalah jenis visa-visa yang mungkin terkait dengan aplikasi partner visa. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Denny tadi, selain partner visa itu sendiri, ada yang namanya prospective marriage visa. Prospective marriage visa ini adalah visa yang diajukan untuk kepentingan persiapan pernikahan. Mungkin ada pasangan yang sudah bertunangan dan merencanakan untuk menikah, atau kondisi-kondisi lainnya, misalnya sudah mulai PDKT dan menuju pernikahan, maka prospective marriage ini bisa digunakan sebagai salah satu pathway visa. Namun nanti prospective marriage ini tetap harus menggunakan jalur partner visa secara onshore setelah prospective marriage ini di-granted atau diterima oleh pemohon. Nah, kemudian ada bridging visa. Bridging visa ini nanti didapatkan jika aplikasi partner visa pemohon itu diajukan secara onshore di Australia. Nah, untuk menjaga status pemohon tetap lawful, itu nanti setelah aplikasi partner visa diberikan, maka terbitlah bridging visa untuk partner visa. Nah, bridging ini akan berlaku setelah visa dari pemohon sebelumnya habis masa berlaku. Nah, bridging visa ini juga akan memberikan hak-hak yang sama dengan partner visa yang diajukan selama menunggu keputusan. Kemudian ada visitor visa. Nah, visitor visa ini kenapa dikatakan terkait dengan partner visa? Karena visitor visa ini sebetulnya bisa menjadi salah satu jalan atau salah satu opsi bagi yang ingin mengajukan partner visa di Australia. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, di mana visitor visa yang didapatkan oleh pemohon ketika pemohon masuk sebagai turis ke Australia itu harus dipastikan tidak ada kondisi no further stay. Karena jika ada kondisi no further stay di dalam aplikasi visitor visa pemohon, maka visitor visa tersebut tidak dapat digunakan untuk mengajukan partner visa dari dalam Australia atau secara onshore. Next. Mungkin, oke. Nah, terakhir sebelum saya tutup, perlu saya sampaikan bahwasannya materi-materi yang disampaikan di dalam webinar sore hari ini adalah informasi yang bersifat umum. Jadi, bukan merupakan nasihat hukum atau legal advice kepada calon pemohon begitu, karena setiap pemohon memiliki kondisi khusus yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jika memerlukan bantuan atau memerlukan
konsultasi untuk menganalisa kondisi masing-masing kita, mungkin bisa menghubungi integrity lawyers karena nantinya kami akan melakukan assessment terhadap kondisi pemohon, kemudian apakah memungkinkan begitu ya mengajukan aplikasi partner visa jika masih belum memenuhi apa saja yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, makasih Mbak Wafda atas penyampaian materinya. Teman-teman semua, kita masih ada waktu sekitar mungkin 40 menit untuk tanya jawab. Jadi buat teman-teman semua yang mau bertanya, bisa raise hand, kemudian on cam. Nanti pertanyaannya bisa ditujukan ke Prof. Denny atau ke Mbak Wafdah atau ke keduanya. Nanti kita bisa diskusi panjang lebar di sini. Khusus untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Tadi atas materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Denny sama Mbak Wafdah. Silakan teman-teman semua kalau misalkan ada yang mau nanya terkait partner visa, terkait misalkan teman-teman semua sudah punya pasangan tapi bingung gimana mengajukan aplikasinya, atau ada hal-hal spesifik lainnya yang mau teman-teman tanyakan. Ada pertanyaan teman-teman? Ini yang ikut jangan-jangan bukan pada jomblo nih. Jadi nggak ada, udah punya pasangan rata-rata. Iya. Atau soal keimigrasian yang lain atau soal hukum lain yang barangkali teman-teman mau sampaikan, silahkan aja. Jadi kalau soal partnership visa, kalau misalnya sudah jelas, alhamdulillah, barangkali tidak ada yang ditanyakan. Tapi kalau ada, silahkan kami tunggu. Kalau misalnya tidak ada, mungkin soal-soal yang lain, apakah soal imigrasi atau soal hukum Australia yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan kita beri kesempatan. Ya, Kalau tidak, silakan teman-teman. Ilham, itu Mas Ilham. Mas Ilham tuh. Ya, Mas Ilham bisa on cam, Mas? Iya, ini disable Kak. Dari host yang ya oke. Oh, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini masalah Prof, keimigrasian. Jadi sekarang kan saya WHV holder tinggal di Queensland. Nah, saat ini saya punya visa second year udah lodge bulan lalu tapi belum granted. Nah, posisi sekarang ini saya mau balik ke Indonesia, Prof. Saya dengar informasi ketika nanti saya di Indonesia, tiba-tiba saya punya visa second year itu granted di Indonesia, apakah beberapa bulan yang tersisa dengan first year saya ini hangus apa boleh lanjut dengan selanjutnya, Prof? Karena visa pertama saya ini hangus expire di bulan Desember tahun ini. Halo? Ya, Mas, sebentar, Mas Ilham. Oh iya. Silakan Mas Denny kalau misalkan mau jawab, Mas. Ini langsung aja ke ahlinya nih, ada Mas Rajib. Rajib, monitor. Siap, Prof. Tapi saya nggak bisa on cam, Prof. Mohon maaf, Prof. Silakan. Ya, oke. Jadi kalau untuk visa WHV, memang dia ada ketentuannya begini. Kalau WHV-nya di lodge di Australia, harus ditunggu di Australia sampai grant. Kalau ketika di-decide posisi applicant tidak ada di Australia, itu di-refuse. Jadi hati-hati itu kalau mau pulang. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang yang begitu di Indonesia nge-lodge WHV yang kedua. Terus belum di-grant, dia sudah datang lagi ke Australia. Nah, begitu dilihat posisinya di Australia, padahal lodge-nya di Indonesia, lagi mau di-decide, itu di-refuse nanti. Hati-hati. Gitu. Kecuali
applicant cuma mau pulang sehari 2 hari gitu ya, nggak terlalu lama lah ya, tapi tetap aja gambling kalau dalam sehari tiba-tiba di decide sama delegates immigration posisinya berbeda dengan posisi di mana dia lodge, itu statusnya nanti bakal di refuse. Nah, kalau untuk yang tadi kalau tetap mau pulang, ini kan sekarang megang bridging visa berarti ya, tetap harus ajukan bridging visa B. Jangan sampai nanti hold bridging visa A misalnya, terus pulang ke Indonesianya masih pakai WHV yang pertama, masih multiple entry gitu ya. Begitu di Indonesia, bridging visa A-nya WHV pertamanya expire. Nah, itu nanti akan menyulitkan untuk balik ke Australia karena apply bridging visa B dari offshore itu jauh lebih susah. Jadi kalau mau pulang, bridging visa A-nya ganti dulu jadi bridging visa B. Kalau mau aman. Tapi yang paling aman, ya jangan pulang, tunggu sampai WHV second year-nya di-grant. Itu Prof. Dan Mas yang bertanya tadi. Mas Ilham. Mas Ilham, sorry. Iya, terima kasih Kak. Aman, paham. Nggih. Tahan dulu pulangnya. Cari Cukup, jodoh, Mas. cari jodohnya di Australia aja. Iya, Prof. Kayaknya Mas Ilham, mau cukup? ketemu pasangan ini kayaknya di Indonesia nih. Cukup, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Siap, Ya, makasih. Mas Ilham. Mas Ilham, di webinar kami sebelumnya juga ada bagaimana pathway jalur untuk menuju PR dari WHV. Mungkin ikut webinar bulan lalu ya? Tidak ikut Prof, baru dapat nemu webinar ini. Ya udah datang aja ke website. Di website itu ada tuh webinar-webinar sebelumnya, termasuk webinar kami soal menjadi PR dari visa WHV. Iya Prof, terima kasih banyak Prof. Nanti saya buka Nanti Prof. dilihat ada di sana. Oke. Iya Prof. Lagi pertanyaan, ada yang kurang jelas, Mas Ilham? Sudah cukup Prof. Baik. Saya ada pertanyaan di chat kayaknya nih Mas Tarek. Mungkin saya ini aja ya. Boleh, Mas. Ada Mbak Nabila sama Mbak Esther. Kak Esther sama Kak Nabila. Atau Kak Esther sama Kak Nabilanya mau bicara langsung, sampaikan langsung ke Prof. Denny sama Mbak Wafda. Mungkin bisa on mic. Kalau misalkan tidak berkenan on cam, nggak apa-apa on mic aja. Kita promosikan ya. Halo? Nabila ya, ceritain perjalanan profesor dari skill visa ke 186. Bagaimana pengalamannya sampai berhasil. Misalnya, ribetkah misalnya kita punya visa 482 untuk transisi ke 186. Oke. Pengalaman saya singkat aja ya. Saya berangkat dengan visa, lupa saya. Tapi visa riset kayaknya, visa akademik. Temporary. Tapi kemudian saya punya sponsor, Melbourne University. Nah, kalau Melbourne University yang sponsorin, itu hampir pasti tidak ditolak itu. Karena Melbourne University tentu punya mungkin punya labor agreement, mungkin punya SDS, Standard Business Sponsorship ya, saya kurang paham waktu itu. Tapi yang pasti karena yang sponsorin Melbourne Law School, saya kemudian masuk ke dalam visa 186. Dan untuk akademik, untuk profesor itu dia berbeda dengan jalur-jalur permanen yang lain. Pada saat itu yang relatif sulit adalah memenuhi syarat bahasa Inggris. Karena bahasa Inggrisnya cukup tinggi, minimal IELTS 7. Nah itu yang kemudian saya perlu effort lebih untuk memenuhi, dan alhamdulillah itu syarat itu bisa saya penuhi gitu. Selebihnya syarat-syarat yang saya lalui tidak terlalu berliku ya. Tidak sebagaimana dramatis syarat teman-teman yang saya temui, ada yang ilegal dulu, unlawful dulu, dikejar-kejar imigrasi dulu, pindah dari Sydney ke Melbourne dulu, dan banyak lagi lah yang melalui berbagai jalur yang heroik gitu kisahnya. Kalau saya relatif lempang aja. Pertama saya dulu dapat beasiswa dari Australian Development Scholarship untuk PhD saya di Melbourne University Law School tahun 2002-2005. Kemudian saya kembali lagi 2016. Jadi pertama dengan visa student pasti, tapi waktu itu belum ada pemikiran menjadi PR. 2016 saya diundang sebagai profesor tamu. 2017
saya memasukkan 6 bulan setelah aplikasi saya masukkan, saya di-granted sebagai permanent resident. 6 bulan itu sebenarnya waktu yang cepat sih, karena biasanya lebih dari itu untuk jadi PR. Tapi lagi-lagi tadi karena sponsor saya adalah Fakultas Hukum Melbourne University, jadi pengalaman saya tidak terlalu genggam gempita, maksudnya tidak terlalu berliku-liku, relatif relatif mudah sebenarnya. Itu untuk yang pertama. Kemudian apakah dari 482 bisa ke 186? Ini Mas Rajib ini. Silakan Jib. Ya, Prof. Untuk 482 memang dia salah satu pathway ke 186 ya. Jadi ada 186 itu ada 3 stream, ada direct entry, ada transition, sama yang terakhir itu labor agreement. Nah, kalau udah hold 482 itu lebih mudah masuk ke stream yang TRT, transition resident temporary. Jadi dari 482 sudah hold 3 tahun, dia bisa masuk ke 186 dengan sponsorship yang sama, occupation-nya sama dengan yang 482-nya. Gitu. Jadi ada perbedaan tuh occupation yang 482 sama 186, tapi kalau dia mulai di 482, even di 186-nya tahun ke depannya hilang gitu ya occupation-nya, dia tetap bisa masuk karena melanjutkan posisi yang dari 482-nya. Gitu, Mbak Nabila. Iya. Oke, baik. Terima kasih banget loh. Ya, Kalau ada yang kurang jelas hubungin kita aja Mbak di website, nanti nyambung ke WhatsApp kita itu. Oke, Website baik. kami kan sudah disampaikan tadi www.integritylawfirms.com. Ini ada Mas Ivan tuh, Mas Oke. Arek yang resen. Ya, izin ya kita prioritaskan dulu untuk teman-teman yang resen. Jadi ada Mas Han ini yang resen, silakan Mas Han. On mic sama on video kalau bisa. Baik, apakah terdengar? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan. Sebelumnya saya sempat bertemu sama Prof. Denny ya di Melbourne ya. Waktu itu 2 kali acara akikahan dan di airport waktu itu ya sebelum Ramadan. Semoga Profesor sehat selalu. Saya ingin, ya semoga masih ingat ya Prof. Memang semenjak dari Melbourne kemarin, saya ada keinginan sih untuk pindah gitu ya, memulai kehidupan baru di Melbourne begitu ya, di Australia lah pada umumnya begitu. Nah, cuman saya ingin tanyakan gitu, jalur apa sih yang paling memungkinkan bagi saya pada umumnya, karena saya saat ini berumur 30 tahun begitu. Kalau misal mengikuti WHV, mungkin tinggal 1 tahun lagi ya, ini tahun terakhir saya, tapi saya mencoba juga. Tapi apakah ada jalur lain untuk bagaimana saya bisa bertinggal di Australia? Apakah memang jalur misalnya lewat hubungan relationship yang disampaikan tadi itu adalah jalur paling cepat, atau misalnya ada jalur-jalur yang memungkinkan lainnya? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mas Farhan, Torek, saya jawab ya, Rek. Ya, silakan. Pada dasarnya begini, Mas Farhan, apa jalur yang paling tepat, paling pas, paling cocok dengan masing-masing orang itu berbeda. Obat apa yang cocok buat saya agar sembuh, tergantung penyakitnya, tergantung diagnosanya, tergantung hasil medical check up-nya. Ya kan? Kalau flu ya barangkali obat Decolgen. Kalau COVID barangkali vaksin. Kalau ternyata jantung jangan-jangan bypass. Beda-beda. Jadi saran kami adalah cara yang paling tepat untuk mengetahui apakah jalurnya lewat studi, apakah jalurnya lewat skill kerja, apakah jalurnya lewat keluarga, apakah jalurnya lewat bakat, apakah jalurnya lewat investasi, apakah jalurnya lewat apa lagi, maka itu caranya adalah lakukan diagnosa. Datang, kami ada program yang namanya membuat peta jalan menuju PR. Jadi setiap orang itu silakan datang dengan informasi selengkap mungkin, apa itu tentu data-data keimigrasian, paspor, KTP, pendidikannya, pengalaman kerjanya,
riwayat kesehatannya, karakter assessment-nya, kemudian keluarganya ada tidak, apa yang di Australia dan seterusnya. Itu semua akan menjadi bagian dari analisis kami visa apa yang tepat. Eh, Termasuk juga bahasa Inggrisnya seperti apa, ya kan? Itu akan menentukan visa apa yang tepat. Nah, caranya bagaimana? Caranya kasih kami dokumen-dokumen itu, eh, lawyer kami akan kontak ke Mas Farhan, Mas Farhan beri kami waktu 1 minggu, maka kami akan mengadakan medical check up ke imigrasian. Saya pakai pakai analogi kesehatan aja nih. Kalau paham medical check up, keimigrasian kita buat kelihatan oh ternyata ini kolesterolnya tinggi nih. Berarti minum amlodipin. Visanya visa Sudan. Oh ini ternyata tekanan darahnya tinggi. Berarti minumnya sorry kebalik. Amlodipin itu tensi, tekanan darah. Kalau kolesterol itu simvastatin. Ketahuan saya tiap malam minumnya kolesterol sama obat tekanan darah tinggi nih. Nah, jadi kasih kami waktu 1 minggu, kami akan buatkan semacam presentasi dalam bentuk PowerPoint. Di situ akan diuraikan untuk Mas Farhan yang pendidikannya ABC, yang pengalaman kerjanya DEF, yang keluarganya XYZ, yang bahasa Inggrisnya tesnya HIJKL dan seterusnya, maka visa opsinya yang tersedia adalah A. Visa 482, B. Visa 186, C. Dama. Di antara tiga ini yang paling tepat A, karena ini lemahnya, itu lebihnya, dan seterusnya. Nah, itu ada biayanya tapi. Biayanya adalah $500 plus pajak 10%, 550. Jadi kalau orang general check up ke dokter, nah itu ada biaya general check up-nya. Nah, kalau general check up imigrasi 550, tapi bukan biaya hilang. Maksudnya apa Mas nggak hilang? Itu menjadi uang muka untuk aplikasi visanya. Misalnya kalau ternyata visanya student 2.000 ke imigrasi sudah bayar 500, tinggal bayar 1.500. Jadi keuntungannya dua. Satu dapat peta jalan menuju PR dengan bayar $550 itu. Dua dapat pembayaran uang muka visanya itu sendiri. Jadi bukan uang yang hilang. Kira-kira gitu Mas. Jadi saran saya kalau Mas Farhan berkenan, kita buatkan peta jalan menuju PR yang khusus untuk Mas Farhan. Petanya ke utara, ke selatan, ke timur, ke baratnya, belok kiri, belok kanannya, bagaimana caranya itu didedikasikan khusus untuk Mas Farhan sesuai dengan profil Mas Farhan. Ini juga berlaku buat teman-teman yang lain. Mau WHV ke PR gimana? Tadi Mas Ilham misalnya. Ya kita bisa bikinkan peta jalannya. Lagi-lagi bayar $500 plus pajak $50 karena 10% itu adalah DP untuk pembayaran visanya. Karena kan setelah itu pasti bayar visa juga. Nah, $500-nya udah dibayarkan dengan peta jalan itu. Gitu Mas Farhan. Siap, Prof. Mungkin izin satu pertanyaan lagi, karena kan tadi kan menyinggung terkait bahasa gitu, Prof. Kebetulan saya tuh minggu depan tuh ada tes PTE. Apakah tes PTE itu dapat digunakan atau hanya TOEFL IELTS saja, Prof? Saya kemarin waktu PR pakai PTE, Mas. Siap. Itu minimal berapa ya, Prof? Nilainya, Prof, kalau PTE? Saya lupa, Mas. Tapi dia equivalent lah. Memang skemanya beda-beda. Mungkin Tarek tahu, Rek. Kalau PTE, kalau TOEFL berapa, IELTS berapa, PTE berapa, saya lupa tuh. Kalau PT itu per 100 gitu ya Mas ya? Saya soalnya IELTS saya pakainya. Lupa saya. Kalau PT dari 10 sampai 90, Mas. Oh, 90 ya. Jadi terakhir itu saya ada konversi juga, kalau nggak salah klien yang dia dapat PT-nya 70 apa di bawah 70 sekian, itu setara dengan IELTS 5,5 atau 6 gitu. Gitu sih Mas. Tapi Mas bisa cek lagi ya, khawatirnya saya salah. Tapi intinya memang bisa. PTE, Cambridge, IELTS, TOEFL IBT, gitu. IELTS-nya pun ada akademik sama IELTS yang kerja ya. Gitu. Jadi tergantung yang pasti PTE bisa digunakan karena saya sendiri pengalaman PR saya pakai PTE. Walaupun istri saya tidak pakai tes, tapi dia melampirkan surat keterangan bahwa kuliahnya di sastra Inggris UGM itu pakai bahasa Inggris. Itu pun cukup. Jadi tidak ada syarat PTE, tidak ada syarat TOEFL score, IELTS score,
tapi memberikan surat keterangan bahwa kuliahnya selama 3 tahun, 4 tahun itu menggunakan bahasa Inggris. Itu juga menggantikan nilai itu. Jadi coba dicek apakah ada exemption, apakah ada equivalent persyaratan yang bisa digunakan selain dengan English Score, International English Score tadi, ya. Ya, terima kasih Prof. Mas Arif. Makasih, Mas Farhan. Oke, ini ada tanya nih Mas Hikmah nih, Ya, atau yang lain yang di chat. ini Kak Esther mau disampaikan on mic kah langsung ke Prof. Denny atau Mbak Wafda? Kalau bisa disampaikan langsung supaya lebih nyaman gitu penyampaiannya. Bisa, Kak Esther? Oke, kalau misalkan ini kita ke Kak Hikmah dulu ya. Silakan Kak Hikmah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak off cam, on cam ya. Ini Prof, saya kan dapat RTP yang untuk PhD di Adelaide Uni. Kebetulan saya kemungkinan akan bawa anak. Nah, anak saya itu sudah tentu 18 setelah kira-kira 2 tahun di sana gitu. Nah, apakah visanya masih bisa ikut di student yang subclub 500 atau bagaimana ya? Mbak Hikmah sekarang visa student 500. Baru mau apply Prof, soalnya baru dapat RTP-nya, beasiswanya. Baru dapat beasiswa. Mau bawa anak. Iya, Anaknya kalau sekolahnya 2 tahun, sudah umur kan 18. 18. Nah, Pertanyaannya, apakah harus ganti visa sendiri atau bagaimana gitu? ya betul. Rajib monitor nggak nih? Monitor, Prof. Gimana, Jib? Udah di atas 18 ya. Iya. eh Sebetulnya dia bisa dependen sepanjang anaknya itu masih dibiayain semua sama Mbak aja sih. Oh gitu ya. Soalnya saya Mm-mm. terus terang bingung nih. Kalau misalnya dia nggak ikut ke saya kan berarti saya, kalau sekarang kan OSHD dan semuanya kan dibayarin ya karena saya fully funded gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah 18 tahun ternyata saya harus visanya berbeda dari saya gitu. Berarti kan saya harus ada SHC, sekolahnya juga bayar karena kemungkinan masih kelas 2 SMA seperti itu kan gitu. Nah, itu makanya Dan di sana pun nanti memang dia tetap harus sekolah, Mbak. Jadi kalau dia kalau kalau dia kalau nggak sekolah bisa di cancel visanya. Oh gitu, iya ya, karena itu kan di pertengahan ya. Saya perkirakan mungkin kalau di sini, di sana itu sekitar kelas 3 gitu ya. Dan dia tuh tentu Yes. rutin gitu loh. Apakah visanya nanti saya harus ganti visa student sendiri di mana saya harus menjadi sponsor atau masih menggunakan visa yang lama nih gitu. Nah itu saya juga masih bingung nih. Karena kalau ganti Ya. visa itu kan nanti konsekuensinya banyak ya. Artinya fasilitas yang saya miliki dari beasiswa ini kan bisa lepas gitu. Dugaan Ya, saya gini, Jib. surface-nya sih ya. Yes, ya, Dugaan Prof. saya sih. Dugaan saya itu akan tergantung di beasiswanya. Kalau beasiswa ibunya mengcover keluarga, selama dia dapat beasiswa, mestinya anaknya masih dapat fasilitas visa student itu. Oh, oke, oke. Tapi saya harus cek, saya harus baca dokumennya, Mbak, termasuk beasiswanya bunyinya apa. Oke, baik, baik. Kalau kemudian Mbak harus bayar kan jadi masalah tuh. Berarti beasiswanya nggak cover itu kan. Masalah juga buat Mbak. Jadi saya pikir ini akan terkait dengan beasiswa Mbak juga tuh. Coveragenya seperti apa. Tapi Oke, lebih bagus kita baca dokumennya secara utuh deh untuk bisa berikan advice yang lebih pas. oke. Baik, baik, Prof. Ya, Terima cukup kasih. ya. Nah, Mas sekolahnya di mana ntar? Kuliahnya di mana? Di Adelaide Uni, Ada lihat ini ambil master. PhD, Prof. Oh, PhD. Oke. Dan anak kan berarti pasti dependen. Kalau belum selesai, 2 tahun kemudian dia sudah mau kuliah, seperti apa kan gitu kan? Iya, betul. Oke. Nah, memang agak pertanyaan bagus tuh. Pertanyaan bagus, pertanyaannya juga mesti ditanyakan ke teman-teman yang ngasih beasiswa. Beasiswanya dari mana? Dari kampus, Prof. Nah, itu juga. Bilang nih, kalau anak saya nggak bisa jadi dependen lagi gimana nih? Tapi mungkin jawaban dia, ya mereka akan usahakan tetap dependen tadi dengan jalan yang seperti disebut Rajib. Sepanjang biayanya masih ikut Mbak, dia masih bisa sebagai anak.
yang dependennya Mbak tuh, termasuk visanya kayaknya masih begitu tuh diupayakannya. Tapi kita harus double check ya ke semua dokumennya sebelum kita pastikan. Iya, ya. Oke, baik-baik, Prof. It's very good question. Anyway, Kasih, Prof. Ya, makasih Kak Hikmah. Sukses studinya di Australia. Ini kita coba bacakan dulu ya, Prof. Mbak Wafdah. Pertanyaan di kolom komentar. Ada dari Kak Esther. Saya mau tanya, kalau jadi PR melalui jalur studi, posisi sekarang masih di Indonesia. Misalkan istri belajar S2 dan suami apply pakai partner visa, agak bingung apply pakai partner visa. Ada anak dua, satu primary, satu secondary. Yang jadi pertanyaan saya, kalau istri belajar S2, apakah anak bisa mendapatkan gratis belajar di Australia? Atau harus membayar juga? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk show money? Mungkin deposit ya. Kalau bawa satu keluarga pindah ke Australia. Untuk pembayaran uang kuliah si istri, apakah harus dibayar langsung biaya 2 tahun atau bisa dicicil per semester? Silakan Prof. Dini, Mbak Wafdah. pertanyaannya sebenarnya agak perlu klarifikasi nih. Iya. Oke, kalau mau jadi PR melalui jalur studi, ya itu satu pertanyaan tuh. Biasanya dari jalur studi cari yang Krikes, itu kemudian ke 485 graduate visa, dari situ kemudian baru bisa, biasanya graduate visa itu setelah selesai pendidikan cari working visa, dan streamnya tergantung kondisi masing-masing bisa ke PR. Itu yang pertama. Tapi itu hanya salah satu contoh saja, jadi tidak sesimpel itu. Kita harus betul-betul analisis kasusnya seperti apa. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, misalkan istri belajar S2 dan suami, aduh mana nih tadi? Hilang. Misalkan istri belajar S2 dan suami apply pakai partner visa, maksudnya apa nih? Istri belajar S2, student visa. Suami apply pakai partner visa. Istrinya belum partner kan? Kalau istrinya belum partner, ya suaminya nggak bisa apply partner visa. Partner visa itu salah satu harus, salah satu pasangan harus either citizen atau PR dulu, baru kemudian apply partner visa. Kalau maksudnya suami apply dependent visa, istrinya student, suaminya jadi dependent di student, itu bisa. Itu kemudian jadi dia merupakan dependent dari visa student istri. Tapi bukan partner visa, karena partner visa istri harus PR dulu atau citizen dulu gitu. Dalam hal ini istri kan, bayangan saya baru sekolah ya. Nah, sekolahnya beasiswa dan international student. Kalau international student, anak-anaknya akan international student juga. Jadi anak yang di SD, anak yang di SMP, dua anak ini itu international student juga. Kalau istrinya dapat beasiswa, nah itu biasanya fasilitas keluarganya tergantung beasiswanya tuh. Saya dulu dapat beasiswa dari ADS, istri saya ikut sebagai dependent terhadap visa student saya. Anak-anak saya karena saya beasiswa ADS dapat fasilitas di childcare, masih bayi-bayi, dengan harga yang harga student, bukan harga international student. Jadi beda nih, kalau istrinya adalah international student dengan biaya sendiri, ya semuanya anak-anak sekolah itu akan international student. Tapi kalau istrinya beasiswa, anak-anak akan ikut bagaimana skema beasiswa istri. Sebagaimana tadi Mbak siapa tadi itu? Yang sebelumnya tadi, dia dapat beasiswa, anaknya itu akan dapat skema beasiswa. Pertanyaannya kalau dia udah turn up, apa menjadi 18, terus bagaimana? Karena dia sudah tidak anak-anak lagi. Nah, itu perlu dicek. Jadi pertanyaannya perlu klarifikasi nih Mbak Esther. Pak Esther apa ya? Yang kemudian yang selanjutnya, kalau si istri belajar S2, apakah anak bisa mendapatkan gratis belajar di Australia atau harus bayar juga? Ya, tadi saya bilang, istrinya belajar S2 ini beasiswa atau biaya sendiri? Kalau biaya sendiri, maka anak-anaknya international student tuh. Kalau istri beasiswa, maka anak-anaknya tergantung beasiswanya mengcover skema apa terhadap keluarga yang ikut, terhadap yang terima beasiswa. Seperti itu.
Jadi mesti banyak yang perlu diklarifikasi dulu sebelum bisa dijawab pertanyaan dari Pak Esther. Kira-kira gitu Rajib. Kayaknya hampir maghrib ya. Iya, eh gitu ya Kak Esther ya, karena tadi saya minta untuk sampaikan on mic, tapi kan belum bisa. Jadi ya gitu. Semoga menjawab ya. Selanjutnya mungkin ada satu pertanyaan lagi ya yang bisa kita terima, kita ambil. Ini dari Mas Raffi. Izin Prof. Mas Raffi bisa on mic nggak? Sampaikan langsung supaya lebih clear. Mas Rafli. Bisa Mas? Halo? Oke, kalau gitu kami bacakan saja. Izin Prof mau tanya, PR lewat visa 190 dan studi sertifikasi cooking atau chef bukan dari S1, S2. Prof, apakah bisa ya? Dan harus mencari sponsor dan mengumpulkan poin-poin PR dahulu. Makasih, Prof. Rajib nih. Monitor nggak Rajib? Monitor, Prof. Ya, kalau untuk visa 190, dia itu masuknya skill nominated visa. Dia dinominasikan oleh state. Nah, cara mendapat nominasi oleh state-nya bagaimana? Kumpulkan poin. Jadi, kalau sudah kumpulkan poin, poinnya itu minimal 65 sesuai aturan, tapi itu poin minimal. Passing grade-nya itu tinggi. 190 itu chef bisa 95 sampai 100. Nah, nanti setiap tahun itu state akan ngasih invitation. Siapa nih yang paling tinggi gitu ya? Biasanya 1 tahun itu 1 atau 2 per state yang diundang. Kalau udah dikasih undangan, baru bisa apply visa 190-nya. Gitu. Jadi kalau 190 ini dia terlepas dari perusahaan. Dia independen. Tapi syaratnya itu tadi, digantikan dengan poin, dan sponsornya bukan perusahaan, tapi state. Begitu, Mas Rafli. Izin, Prof. dan Mas Tarik. Ya, makasih Mas Ajif, Mas Raffi, semoga menjawab ya. Karena kebetulan waktu sudah mau hampir maghrib dan ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin tidak bisa kita akomodir, jadi kami minta maaf ke teman-teman semua yang pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Tapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman bisa buka website kami, integritylawfirms.com, mungkin jawaban dari pertanyaan teman-teman bisa dijawab di informasi yang ada di website, atau kalau misalkan masih ada pertanyaan yang khusus spesifik bisa hubungi kami. Ini juga ada salah satu pertanyaan terkait Dama dari Mas Karta. Untuk Dama sendiri bisa hubungi kami saja, Mas Karta, terkait Dama untuk pendaftaran perusahaannya dan sebagainya. Kontak kami ada di website, atau misalkan mau istilahnya langsung ke kami juga bisa, ke kantor kami. Kalau misalkan Mas Karta di Jakarta, ada kantor kami di Jakarta, di Sudirman, atau di Melbourne ada, dan di Sydney pun ada. Jadi begitu, sepertinya cukup ya Prof. Denny, Mbak Wafda, teman-teman semua, karena hampir maghrib. Jadi kita cukupkan dulu webinar kita untuk hari ini, untuk sesi ini, bulan ini, terkait dengan partner visa, tapi pertanyaannya memang terkait dengan imigrasi. Untuk teman-teman semua, Integrity, khususnya Integrity Lawyers, kantor Australia, kita setiap bulan selalu membuat webinar-webinar seperti ini terkait dengan Australia, imigrasi, bisnis, dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman semua bisa pantau terus website Integrity atau Instagram kami, atau Twitter dan sebagainya, untuk pantau informasi selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman semua ada pertanyaan-pertanyaan khusus, bisa kontak kami, ada di website, atau bisa datang langsung ke kantor kami. Sepertinya cukup sekian ya Prof. Denny, Mbak Wafda, terima kasih Prof. Denny, Mbak Wafda yang sudah menyampaikan pemaparannya terkait partner visa. Untuk bahan dan sebagainya nanti bisa teman-teman akses di website kami. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah standby sampai selesai, hampir 2 jam sampai jam 6. Makasih semua, semoga sehat selalu, semoga dapat pasangan, semoga bisa segera migrasi ke Australia. Makasih, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih, Makasih, Prof. Pak. Mas Makasih, Tarek, Prof. Mbak Wafda, Makasih, Kak. Ya. semua terima Ada kasih. kontak Mas Rajif di chat, mungkin sebelum live bisa di-save dulu untuk teman-teman semua yang mau konsultasi terkait imigrasi, terkait visa khususnya, dan Mas Rajif juga posisinya di Melbourne. Kalau teman-teman yang ada di Melbourne bisa ketemu langsung Mas Rajif untuk konsultasi. Sekian, kita tutup. Prof. Denny, Mbak Wafda, teman-teman semua. Terima kasih.
Makasih. Terima Izin, Le. kasih. Assalamualaikum. Makasih Wabda, makasih Tar. Waalaikumsalam Ya, Prof. warahmatullahi. Warahmatullahi Makasih, Prof. wabarakatuh. Makasih Rajib. Prof.